Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai marketing plan yang sudah kami buat mengenai Bukit Boko. Adapun anggota dari kelompok kami itu saya sendiri, Ivan Farid Muhammad. Yang kedua ada Salman Albi, dan ketiga ada Silvi Alivia Yuda. Yang pertama ada executive summary. Bukit Moko terletak di Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Pengelola dari Bukit Moko sendiri yaitu Perhutani daerah Bandung, dan kegiatan yang bisa dilakukan adalah menikmati Bandung City View, yang kedua ada camping, dan ketiga trekking. Tujuan utama dari marketing plan ini yaitu meningkatkan brand awareness Bukit Moko dengan memanfaatkan teknologi digital. Adapun situation analysis itu mengenai target, forecast, geographic, and demographic. Target market dari Bukit Moko yaitu kalangan milenial yang berumur 24 sampai 39 tahun dan Gen Z antara 8 sampai 23 tahun dari daerah di sekitar Jawa Barat dan Jakarta yang menyukai ekowisata, yaitu menikmati pemandangan alam, fotografi dan lainnya, dan petualangan, itu trekking, camping, hammocking dan lainnya. Perkiraan wisatawan Nusantara yang melancong pada sampai akhir 2021 adalah 180 sampai 220 juta perjalanan. Adapun data bisa dilihat oleh teman-teman semua. Data ini disaur dari BPS. Adapun sebaran penduduk yang melakukan perjalanan ke Jawa Barat itu lebih dari 30% dan mayoritas melakukan kegiatan di ekowisata dan petualangan. Yang kedua, yang selanjutnya itu market need. Kualitas infrastruktur utama dan pendukung sangat berpengaruh terhadap loyalitas konsumen dan citra Bukit Moko di masyarakat. Itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusendra pada tahun 2016. Yang kedua ada desain. Desain dari Bukit Moko sudah bagus dan dibuktikan dengan penilaian 32 komentar mengenai desain di tripadvisor.com. Yang ketiga ada customer service. Customer service dibutuhkan untuk memberikan informasi dan mengakomodir kebutuhan serta keluhan mengenai Bukit Moko. Selanjutnya ada market trend. Yang pertama itu dekat dari rumah atau pusat kota, yang kedua bisa dijangkau melalui jalur darat, dan ketiga wisata dengan pengelolaan berkelanjutan. Dan semua ini sudah ada dan terangkum di Bukit Moko itu sendiri. Yang selanjutnya ada market growth. Pada pertumbuhan pariwisata pada masa pandemi, pariwisata pada 2015 sampai 2019 menunjukkan pertumbuhan yang sangat masif dan inklusif pada angka 57,4%. Tapi pada tahun 2020 sendiri turun drastis karena kebijakan pemerintah melakukan PSBB dan karena COVID-19. Yang ketiga ada pertumbuhan wisatawan mancanegara yang akan pulih pada 2024 dan akan terus meningkat. Faktor pendorong pertumbuhan pariwisata yang pertama itu insentif pada sektor pariwisata yang sudah digelontorkan oleh pemerintah sejak Agustus 2020 sampai bulan April kemarin, terakhir di 2021. Yang kedua, vaksinasi pelaku pariwisata menjadi prioritas. Yang ketiga, vaksinasi masyarakat sedang berjalan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwisata. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Salman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strength. Nah, strength dari Bukit Moko yaitu yang pertama mudah dijangkau, yang kedua lebih murah dibanding pesaing yaitu Tebing Keraton, dan yang ketiga dekat dari pusat kota Bandung. Jaraknya 40 menit dari Buah Batu. Untuk yang selanjutnya ada weakness. Weakness dari Bukit Moko yaitu infrastruktur jalan dan penerangan jalan yang kurang. Untuk opportunitiesnya, satu, tren wisata alam sedang tren. Yang kedua, Jabar menjadi pilihan utama wisatawan karena dekat dan murah. Untuk yang terakhirnya yaitu untuk treat, Bukit Moko kurang terkenal dibanding pesaing yaitu Tebing Keraton. Nah, adapun data pendukung analisis SWOT yaitu sebagai berikut. Next, man. Oke, untuk competition-nya yaitu Bukit Moko memiliki dua kompetitor terdekat dan yang mirip juga, yaitu yang pertama Tebing Keraton dan Stone Garden. Untuk Tebing Keraton, lokasinya dekat dengan pusat kota yaitu di Dago. Untuk tiketnya sendiri 15.000, tetapi banyak biaya tambahan seperti 50.000 untuk ojek. Untuk yang kedua yaitu Stone Garden, lokasinya jauh dari pusat kota yaitu di Padalarang, tiketnya 12.000 dan tambahan biayanya seperti sering terjadi pungutan liar yang menyebabkan wisatawan harus membayar beberapa kali.
Untuk produk offeringnya yaitu melihat Bandung City View, yang kedua ada camping, yang ketiga trekking, yang keempat kuliner, dan yang terakhir adalah acara dari kita yaitu virtual fun run yang akan diadakan pada Desember tahun 2021. Nah, untuk case to success Bukit Moko yaitu dekat dengan pusat kota, harga sangat terjangkau, akomodasi mudah, tempat indah, dan menenangkan. Untuk critical isunya, yaitu perkembangan sektor pariwisata yang mulai bangkit dari pandemi. Yang kedua yaitu vaksinasi masyarakat dan pelaku pariwisata yang meyakinkan orang-orang untuk berwisata. Untuk yang terakhir yaitu pemasaran digital yang semakin masif dan membantu sektor pariwisata. Selanjutnya akan dilanjut oleh Sylvie. Terima kasih Salman. Selanjutnya kita membahas marketing strategi. Bukit Moko mempunyai misi meningkatkan brand awareness Bukit Moko melalui pemasaran digital, event, olahraga, dan lainnya. Next. Target market. Target market Bukit Moko sendiri itu generasi milenial yang pada umur 24-39 tahun dan Gen Z 8-23 tahun. Yang kedua, menyukai ekowisata dan petualangan. Yang ketiga, mencari tempat yang murah dan nyaman. Dan di bawah ini bisa kita lihat tabel presentasi umur wisatawan Jawa Barat pada tahun 2019 dan sebaran penduduk yang melakukan perjalanan menurut Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Next. Positioning diartikan sebagai strategi untuk menciptakan citra terhadap suatu objek di benak konsumen, dan positioning Bukit Moko adalah ingin memposisikan Bukit Moko sebagai tempat wisata yang ramah di kantong, mudah dijangkau, instagramable, dan indah serta asri. Next. Nah, Bukit Moko pun menawarkan harga per paket dan pastinya lebih murah. Tiket per orangannya itu 15.000, paket pasangan untuk 2 orang itu harganya 25.000 dari harga normal 30.000, dan paket temen nongki 65.000 dari harga normal 75.000 itu untuk 5 orang. Dan tiket bisa didapatkan di on the spot Bukit Moko dan bisa juga didapatkan secara online di Traveloka, tiket.com, dan situs lainnya. Next. Selanjutnya masuk ke komunikasi. Bukit Moko mempunyai cara tersendiri agar tempat dikenal banyak orang dengan cara promosi melalui sosial media, mulut ke mulut, dan Bukit Moko rutin menggelar event setiap tahunnya untuk meningkatkan brand awareness. Berikut bisa dilihat grafik di samping sebaran penduduk yang melakukan perjalanan menurut Provinsi Jawa Barat di tahun 2019. Next. Nah, customer satisfaction itu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen pada kepuasan suatu objek atau bisnis. Dan sejauh ini customer satisfaction Bukit Moko yang pertama, konsumen puas pada layanan yang ditawarkan. Yang kedua, pemandangan bagus. Yang ketiga, asri dan bersih. Yang keempat, terbukti dengan penilaian bintang 4 di tripadvisor.com. Selanjutnya, produk atau service development bertujuan untuk mengembangkan produk atau mengembangkan fasilitas. Produk dan service development Bukit Moko Bandung adalah yang pertama, penambahan area outbound. Yang kedua, menetapkan acara tahunan seperti event musik, olahraga, dan lainnya. Yang ketiga, perbaikan fasilitas infrastruktur penunjang jalan dan penerangan jalanan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.